Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun ya. Sebelum belajar tematik, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Kita akan mempelajari tematik pembelajaran 3. Silakan dibuka halaman 67. Di sini kita akan membaca tentang pengairan subak ya. Negara kita disebut sebagai negara agraris. Kenapa disebut dengan negara agraris? Karena negara kita mayoritas penduduknya bermata pencaharian pada sektor pertanian atau sebagai petani. Nah, untuk lebih jelasnya dalam sistem pengairan subak yang berada di Kota Bali, silakan kalian dibaca dulu halaman 67 sampai dengan halaman 68 ya. Setelah dibaca, marilah kita beranjak ke halaman 70. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ya, mempelajari sekilas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Negara agraris membuat Indonesia memiliki kekayaan hasil pertanian berupa rempah-rempah. Kekayaan rempah-rempah inilah yang membuat bangsa lain datang ke Indonesia. Awalnya mereka datang ingin berdagang, tetapi lama-kelamaan menjajah bangsa Indonesia karena ingin menguasai hasil kekayaan tersebut. Nah, itulah sekilas tentang bagaimana datangnya bangsa lain ke Indonesia, karena bangsa lain ingin menguasai hasil kekayaan bangsa Indonesia ya. Bangsa Indonesia memiliki semangat persatuan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Untuk merebut kemerdekaan, berbagai peristiwa dialami bangsa Indonesia. Kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya Budi Utomo 1908 dan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Hingga 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia mengumumkan proklamasi kemerdekaannya. Bagaimana peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi? Pada tanggal 16 Agustus 1945, tokoh pemuda antara lain Sayuti Melik, Cyrus Saleh, Sukarni, dan Wikana mendengar kekalahan Jepang dari sekutu. Mereka mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Desakan para pemuda ini dipenuhi oleh Soekarno-Hatta, namun penyusunan dan penandatanganan proklamasi harus dilakukan di Jakarta. Mereka kembali ke Jakarta menuju Rumah Laksamana Muda Maeda. Rumah Laksamana Muda Maeda yang dianggap aman menjadi lokasi penyusunan naskah proklamasi. Beberapa tokoh yang berperan dalam penyusunan naskah proklamasi adalah Soekarno, Hatta Ahmad Subarjo, Sukarni, dan BM Diah. Naskah diketik oleh Sayuti Melik, kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pun disepakati para tokoh di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada pagi hari, tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia sudah berkumpul di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 jam 10. Bung Karno dan Bung Hatta membacakan teks proklamasi. Setelah pembacaan naskah proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hendra Diningrat dan Suhud. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati atau yang disebut dengan istri Soekarno. Bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, rakyat Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sejarah mencatat bahwa puncak perjuangan bangsa Indonesia adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu, luapan kegembiraan bangsa Indonesia memuncak dengan membahananya di seluruh pelosok tanah air dengan kata merdeka. Ya, di sini ada proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang ke-1, merupakan titik puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia.
Yang kedua, lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan asing. Yang ketiga, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang ayo berlatihnya silahkan kalian dikerjakan. Nanti boleh disetorkan ke Bu Nuni via WA ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan ke pembelajaran 4.